Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 335. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen dan bersorak. Pria tua juga nampak senang melihat pencapaian Kincen. Sekarang dia benar-benar yakin mungkin luka yang dideritanya memang benar-benar bisa Kincen sembuhkan. Dia sudah lama tidak menerobos karena luka ini, dan sekarang dia melihat secercah harapan. Dia sangat bersemangat. Semua orang gempar. Penatua Huangpu bahkan ingin mengangkat Kincen sebagai penatua internal. Jenius seperti ini bahkan jika itu diwuyu juga akan sangat bersinar. Semua orang terkejut di saat Penatua Huangpu ingin mengangkat Kincen sebagai penatua dalam. Bagaimanapun posisi ini cukup tinggi, dan ini juga posisi yang diidam-idamkan orang lain. Tunggu, Wei Jinsu maju satu langkah. Penatua Huangpu walaupun anak ini telah lulus ujian Master Alkemis kelas 7, tapi sebelumnya anak ini telah memukul dan melukai putra suci. Dia harus dihukum. Saya minta Penatua Huangpu untuk menghukumnya. Penatua Huangpu mengerutkan kening walaupun dia sangat menyukai bakat luar biasa yang dimiliki Kincen, tapi dia harus menyelesaikan masalah secara adil karena Penatua Huangpu tidak pernah berpihak kepada siapapun. Kincen, apakah memang ada masalah seperti itu? Penatua Huangpu, tidak ada masalah seperti itu, kata Kincen. Kincen, apakah kamu tidak mengakuinya? Ada banyak orang yang melihat, apakah kamu masih bisa mengelak? Kata Wei Jinsu. Walaupun sekarang dia tidak bisa membunuh Kincen, tapi dia juga masih tidak ingin untuk melepaskan Kincen. Kincen tersenyum tipis lalu mengeluarkan sebuah bola kristal dan memberikannya kepada Penatua Huangpu. Mohon Penatua Huangpu dan penatua lainnya melihat seluruh kejadian yang terjadi sebelumnya. Semua kejadian telah direkam di dalam bola kristal ini, kata Kincen. Adegan dari mulai putra suci Jinsu melarikan diri dan meninggalkan Jauruhui di saat akan terjadi ledakan dan memaksa Kincen untuk bergabung dengannya. Semua itu tergambar jelas di dalam bola kristal. Nah, kamu menjebakku, teriak Wei Jinsu dengan marah. Aku menjebakmu, apakah itu tidak salah? Orang sepertimu apakah pantas menjadi seorang putra suci? Kata Kincen mencibir seraya menatap Wei Jinsu dengan jijik. Semua orang di sana juga melihat Wei Jinsu dengan tatapan seolah-olah mencibir setelah melihat rekaman dalam bola kristal. Wei Jinsu, sekarang apa yang bisa kamu katakan? Kata Penatua Huangpu dengan dingin. Penatua Huangpu, ini pasti ada kesalahpahaman, kata Wang Yongsheng. Dia sama sekali tidak menyangka ternyata kejadian sebelumnya telah direkam. Saya akan melaporkan hal ini kepada Tuan Papiliun. Biarkan Tuan Papiliun yang akan memutuskan, kata Penatua Huangpu. Mendengar ini wajah Wang Yongsheng dan Wei Jinsu terlihat sangat jelek. Kemudian Penatua Huangpu menoleh ke arah Kincen. Tuan Qin, ini sama sekali bukan kesalahan Tuan Qin. Lalu Tuan Qin, bagaimana? Apakah kamu bersedia menerima tawaranku untuk menjadi penatua dalam? Kata Penatua Huangpu. Semua Master Alkemis di sana iri dengan Kincen. Posisi penatua dalam ini sebuah impian bagi mereka. Penatua Huangpu, saya meminta maaf, saya tidak bisa menerima posisi ini, kata Kincen tanpa ragu. Kincen langsung menolak tawaran itu. Mendengar Kincen menolak, semua orang terkejut. Namun Penatua Huangpu berwajah jelek. Dia sedikit marah karena tawarannya ditolak oleh Kincen. Penatua Huangpu, saya memang tidak ingin menerima posisi ini karena saya ingin posisi yang lain, kata Kincen. Posisi apa? Kata Penatua Huangpu. Posisi putra suci, kata Kincen. Mendengar ini semua orang malah lebih terkejut. Posisi putra suci lebih tinggi dibanding seorang penatua. Penatua Huangpu juga sedikit terkejut. Tidak sembarang orang bisa menjadi putra suci. Apakah kamu yakin ingin menjadi seorang putra suci?
kata Penatua Huangpu. Yah, benar, saya ingin posisi putra suci, saya tidak ingin yang lain. Oke, posisi putra suci tidak bisa saya berikan, tapi saya akan melaporkan hal ini kepada Tuan Papiliun. Boleh atau tidaknya itu tergantung Tuan Papiliun. Setelah keputusannya keluar, saya akan mengirim orang untuk mengabarkannya kepadamu, kata Penatua Huangpu. Oke, tidak masalah. Jika hasilnya sudah ada, Penatua Huangpu bisa menghubungi Tuan Zhou Qimpeng, kata Qin-Chen. Baiklah, kata Penatua Huangpu. Segera dia pergi dari sana, sepertinya untuk segera melapor kepada Tuan Papiliun. Qin-Chen, Zhou Qimpeng, Penatua Jiao, dan pria tua juga pergi dari sana. Sebelum pergi, Qin-Chen menatap Wei Jinsu dengan jijik. Sialan, Wei Jinsu sangat marah. Tenanglah, ayo kita diskusikan masalah ini dengan Tuan, kata Wang Yongsheng. Dia dan Wei Jinsu juga pergi dari sana. Para penonton dan para penatua lainnya juga bubar dan pergi dari sana. Di lantai atas Papiliun Pil nampak ada dua sosok, satu wanita dan satu pria, sedang berdiri dan memperhatikan alun-alun. Wanita ini bernama Xiaoling, merupakan seorang putra suci. Dan yang pria bernama Yu Huaqing, dia juga merupakan seorang putra suci. Menarik. Wei Jinsu benar-benar dipermalukan seperti itu oleh bocah 20 tahun. Kata Huaqing. Wei Jinsu selalu sombong, pantas baginya untuk dipermalukan seperti itu, kata Xiaoling. Bocah itu sebenarnya ingin menjadi seorang putra suci. Hahaha, apakah dia pikir posisi putra suci sangat mudah untuk dicapai? Anak yang naif. Tapi tidak apa-apa, biarkan Wei Jinsu dan bocah itu berkonflik, dan nanti putra suci ini yang akan mendapat manfaatnya, kata Huaqing. Dia mencibir. Pada akhirnya, aku Xiaoling akan menjadi satu-satunya putra suci yang akan menang. Lebih baik Huaqing kamu juga menyerah lebih awal, kata Xiaoling. Wah, benarkah? Kalau begitu aku akan menantikannya, kata Huaqing. Kembali kepada Qin-Chen. Saat ini dia, Zhou Qimpeng, Penatua Jiao, dan pria tua telah sampai dan duduk di ruang tamu khusus milik Penatua Jiao. Di saat Qin-Chen akan duduk, segera pria tua itu menjulurkan kursi, mengusap kursi dengan lengan bajunya dan berkata, silahkan Tuan Qin untuk duduk. Chen Xiao, siapa pria tua ini? Kata Zhou Qimpeng. Saya lupa mengenalkan diri. Kenalkan, saya adalah orang tua Dabei. Saya adalah pengikut baru Tuan Qin, kata pria tua itu. Ternyata kamu orang tua Dabei itu, kata Penatua Jiao. Dia sedikit tahu tentang rumor pria tua Dabei ini. Chen Xiao, ya Chen Xiao, baru sampai di Papiliun Pil sudah memiliki pengikut dengan level cukup tinggi. Zhou Qimpeng tersenyum, lalu Zhou Qimpeng bertanya kepada Penatua Jiao. Saudara Jiao, sekarang Chen Xiao telah mendaftar menjadi putra suci. Menurutmu berapa persen persentasi Chen Xiao akan diterima? Penatua Jiao mengerutkan kening. Ini cukup sulit, tapi mungkin setidaknya 50%. Apa? Bukankah ini terlalu rendah? Kata Zhou Qimpeng. Qin-Chen juga mengerutkan kening. Dengan bakat bawaannya, ternyata hanya ada peluang 50% untuk menjadi putra suci. Kemudian Penatua Jiao menjelaskan bahwa di Papiliun Pil ada 5 kekuatan yang memiliki otoritas tinggi. 1. Tuan Papiliun Pil. 2. Master Silpi. Dan 3 lainnya adalah wakil Tuan Papiliun. Agar presentasi menjadi putra suci semakin bertambah, kamu harus bisa membuat agar Master Silpi mendukung dan merekomendasikanmu menjadi putra suci. Kalau begitu, saudara Jiao, ayo, saya ingin bertemu guru untuk mengenalkan Chen Xiao dan meminta guru untuk merekomendasikan Chen Xiao, kata Zhou Qimpeng. Jangan, sekarang ini guru sedang terpukul karena kehilangan putra suci Lu Wencheng. Apalagi kematian Lu Wencheng juga terlibat dengan keluarga Zhuomu, kata Penatua Jiao. Mendengar keluarga Zhuo-nya terlibat, Zhou Qimpeng terkejut. Saudara Jiao, sebenarnya apa yang terjadi? Waktu itu keluarga Zhuo Anda memberi berita, dan setelah menerima berita itu putra suci Wencheng langsung pergi, dan setelah pergi Lu Wencheng dikabarkan telah jatuh dan mati. Tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya, kata Penatua Jiao.
Mendengar ini, Qin Chen mengerti jika dia dan Zhou Qimpeng pergi langsung menemui guru Zhou Qimpeng dan meminta untuk merekomendasikannya. Maka dia akan dicurigai karena keluarga Zhuo terlibat dalam insiden pembunuhan putra suci Wen Cheng. Akhirnya Qin Chen memutuskan untuk mengungkap kematian Lu Wen Cheng terlebih dahulu, karena ini ada hubungannya dengan keluarga Zhuo Qimpeng. Hal pertama yang Qin Chen lakukan adalah pergi menuju rumah kediaman keluarga Zhou Qimpeng. Setelah mendapat alamat tempat tinggal keluarga Zhou Qimpeng yang baru dari Penatua Jiao, Qin Chen, Zhou Qimpeng dan lainnya langsung bergegas pergi ke sana. Singkat cerita, Zhou Qimpeng akhirnya telah sampai di kediaman rumah keluarganya. Tok, tok, tok. Zhou Qimpeng mengetuk pintu. Tidak lama seorang lelaki tua membuka pintu. "Siapa yang kamu cari?" kata lelaki tua itu. "Pubo, ini aku," kata Zhou Qimpeng. "Tuan muda Qimpeng, apakah itu Anda?" "Yah, ini aku." "Tuan muda, tidak menyangka akhirnya kamu bisa kembali." "Yah, aku telah kembali. Aku telah kembali. Di mana ayah?" kata Zhou Qimpeng. Nampak dia sangat bersemangat. Bagaimanapun dia pergi di usia 20 tahun dan sekarang dia berusia 70 tahunan. Sudah hampir 50 tahun dia tidak bertemu dengan keluarganya. Dan Pubo yang merupakan pelayan keluarga Zhuo tidak menyangka dia masih setia dengan keluarga Zhuo, walaupun keluarga Zhuo-nya telah jatuh miskin. "Ayahmu sedang ada di toko," kata pelayan Pubo. Mendengar keluarganya sedang ada di toko, Zhou Qimpeng membawa Qin Chen dan lainnya langsung pergi ke toko keluarganya. Saat ini keluarga Zhuo sangat terpuruk karena Master Silpi memutuskan kerjasama dan tidak memasok pil obat ke toko keluarga Zhuo. Akibat karena keluarga Zhuo terlibat dalam insiden pembunuhan putra suci Wen Cheng. Beberapa saat kemudian Zhou Qimpeng telah sampai di toko dan perlahan-lahan memasuki toko. "Pembeli yang terhormat, saya tidak tahu pil apa yang ingin Tuan beli. Meskipun toko kami toko kecil, kami pastikan pil yang kami jual 100% asli," kata Zhuo Moxian. Dia adalah ayahnya Zhou Qimpeng sekaligus patria keluarga Zhuo. Saking sudah lamanya dia bahkan tidak mengenali Zhuo Qimpeng dan menyangka Zhou Qimpeng adalah seorang pembeli. Zhuo Qimpeng melangkah maju perlahan, matanya dipenuhi sukacita. "Ayah, ini aku, anakmu, Qimpeng. Tidak bertemu hampir 50 tahun, ayah Zhou Qimpeng yang dulu kuat sekarang sudah menjadi kakek-kakek tua." "Apakah kamu Qimpeng?" kata Zhuo Moxian. Anggota keluarga lainnya juga maju dan menatap Zhou Qimpeng. Semuanya nampak bersemangat, namun matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seluruh suasana dipenuhi dengan sukacita. Namun di saat itu tiba-tiba duar. "当初你可是答应过我，要徐家主人真是贵人多忘事，若是徐家主真想耍赖也无妨." Pintu toko ditendang, lalu sekelompok orang masuk ke toko dengan paksa. Patriark Zhuo Moxian, "Saya memberimu waktu 3 hari untuk menyerahkan toko ini. Jika tidak, kamu dan keluargamu akan mati," kata Huang Huan. Dia berasal dari keluarga Huang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.